Lagi-lagi Israel kecolongan, sebuah drone yang diluncurkan dari Lebanon berhasil menembus wilayah Israel Utara tanpa ada sirine peringatan pada Jumat 7 Juni. Israel meyakini drone tersebut milik Hizbullah Lebanon, kelompok pro-Iran. Media Time of Israel melaporkan serangan drone tersebut menghantam area terbuka di lembah Jezreel dekat Nazaret di Israel Utara. Militer Israel mengklaim tidak ada korban maupun kerusakan material akibat insiden tersebut. Namun demikian, IDF sendiri mengakui kegagalannya untuk mencegah drone tersebut. Sistem pertahanan Iron Dome disebut penduduk sekitar bereaksi saat serangan terjadi. Sirine peringatan muncul di sejumlah kota Israel Utara setelah insiden karena kekhawatiran akan jatuhnya pecahan peluru. Namun tidak ada sirine peringatan kedatangan drone di tengah insiden tersebut. IDF melakukan penyelidikan atas kegagalan dan tidak adanya bunyi sirine di tengah serangan drone Hizbullah tersebut. Sebelumnya insiden serupa juga terjadi di wilayah Hurfeiz pada Rabu lalu. Media Israel Yediot Ahronot menyebut wilayah Israel Utara telah diubah menjadi tempat uji coba senjata Iran sebagai persiapan menghadapi konfrontasi ekstensif dengan Israel. Dalam serangan terbarunya, Hizbullah mulai menggunakan rudal anti-tank generasi ketiga. Dalam insiden itu, 2 drone bersenjata rudal mematikan diluncurkan secara terkoordinasi menembus Iron Dome tanpa terdeteksi oleh sistem IDF. Drone terbang perlahan pada ketinggian rendah sehingga sulit untuk dideteksi. Tentara Israel menganggap ini adalah skenario terburuk. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB resmi memasukkan negara Israel ke daftar hitam negara yang membunuh anak-anak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu murka menanggapi putusan tersebut. Kepala Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan pada Jumat 7 Juni mengaku menerima informasi resmi dari Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa Israel di blacklist oleh PBB. Gilad menyebut putusan PBB itu sebagai hal yang memalukan. Sebaliknya, Gilad menganggap Sekjen PBB yang seharusnya masuk ke dalam daftar hitam karena diduga mendukung Hamas. Hal serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menegaskan PBB menempatkan dirinya dalam daftar hitam sejarah ketika bergabung dengan para pendukung Hamas. Menurutnya keputusan PBB tersebut adalah konyol. Lagi-lagi Netanyahu tidak mengakui tentaranya melakukan serangan mengerikan di Gaza yang menyebabkan lebih dari 13.000 anak-anak tewas. Namun demikian, Netanyahu justru mengklaim sebaliknya terhadap tentara IDF. Menurut Netanyahu, tentara Israel adalah tentara paling bermoral di dunia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Yisrael Katz, menegaskan keputusan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam akan berdampak pada hubungan Israel dengan PBB. Kelompok Houthi Yaman masih menggila di Laut Merah. Baru-baru ini Houthi mengklaim menyerang 2 kapal yang berafiliasi dengan Israel di pelabuhan Haifa. Namun kini terbaru militer Amerika Serikat melakukan perlawanan sengit terhadap kelompok tersebut. Angkatan Darat Amerika Serikat mengklaim menghancurkan sebuah kapal patroli milik Houthi di Laut Merah pada Jumat 7 Juni. Selain itu, pasukan Amerika Serikat menghancurkan 4 pesawat tak berawak dan 2 rudal balistik anti kapal di wilayah Yaman yang dikuasai oleh Houthi. Komando Pusat Amerika Serikat atau USCENTCOM mengatakan pasukannya juga berhasil menghancurkan 1 drone yang diluncurkan dari wilayah Yaman ke Selat Bab al-Mandab. Tidak ada korban luka ataupun kerusakan dalam insiden ini. USCENTCOM menyebut sistem Houthi dihancurkan karena dianggap sebagai ancaman besar bagi Amerika Serikat, pasukan koalisi, dan kapal dagang di wilayah tersebut. Tindakan ini diambil untuk melindungi kebebasan navigasi dan membuat perairan internasional lebih aman bagi kapal Amerika Serikat, koalisi, dan kapal dagang. Diketahui kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November 2023 dalam serangan yang mereka katakan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan-serangan tersebut menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan terhadap jalur pelayaran internasional utama. Amerika Serikat serta Inggris sejak bulan Januari telah melakukan serangan yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan Houthi dalam menargetkan pelayaran.
Drone baru Hizbullah semakin jago menembus wilayah Israel Utara tanpa dipicu bunyi peringatan. Merespon hal itu, Komandan tertinggi di Israel Utara menyatakan IDF siap perang baru melawan Hizbullah di Lebanon. Demikian disampaikan Mayor Jenderal Ori Jordin, Kepala Komando Utara IDF saat upacara peringatan 18 tahun Perang Lebanon kedua pada Kamis 6 Juni 2024. Jordin awalnya mengatakan infrastruktur Hizbullah telah banyak yang hancur akibat serangan balasan Israel sejak Oktober. Ia mengklaim Hizbullah telah terpuruk setelah 420 pejuang dan agen seniornya tewas. IDF pekan lalu disebut Jordin telah selesai melakukan persiapan untuk melawan proksi Iran tersebut. Menurutnya, pasukan Israel sedang berlatih untuk perang baru di Lebanon. Jordin kembali menyatakan bahwa IDF sudah siap jika diperintah menyerang Hizbullah di Lebanon. Adapun pernyataan Jordin ini menyusul sejumlah serangan pesawat tak berawak Hizbullah di kota utara. Dalam serangan drone Hizbullah, seorang tentara cadangan dan 10 lainnya terbunuh dan terluka. Wilayah perbatasan telah dihantui oleh serangan roket, rudal, dan drone selama 8 bulan terakhir. Militer Israel mengklaim pasukannya membunuh seorang komandan senior pasukan keamanan Hamas dalam pemboman di Rafah Selatan jalur Gaza. Senior Hamas yang tewas di tangan Israel itu diidentifikasi sebagai Salama Muhammad Abu Ajaj. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel Avichai Adrae di akun X-nya pada Jumat 7 Juni 2024. Ia menjelaskan Salama Muhammad Abu Ajaj bertugas untuk memastikan kelangsungan dan administrasi militer rutinnya. Juru bicara militer Israel itu mengklaim Dinas Keamanan Umum Hamas juga bertugas melawan agresi Israel di jalur Gaza. Ia mengatakan Salama Muhammad Abu Ajaj berupaya melanjutkan posisi militer dan pertumbuhan Hamas di kawasan Rafah. Pejuang Hamas lainnya yang tewas bersamanya adalah wali kota Nusairat, Eyad al-Maghari. Sementara Hamas tidak menanggapi klaim tersebut. Sebelumnya diberitakan Israel mengumumkan penargetan pemimpin Hamas setelah Perdana Menteri Israel meminta Mossad untuk menyusun daftar pembunuhan. Nama-nama petinggi Hamas tersebut dinilai sebagai orang yang paling berperan dalam gerakan militan Hamas. Salah satu pemimpin Hamas yang menjadi target utama pembunuhan militer Israel yakni Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh dikenal sebagai pemimpin karismatik yang menjadi buruan pasukan pertahanan Israel. Israel masuk daftar hitam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai negara pembunuh anak-anak dalam konflik. Tidak sendirian, PBB juga akan memasukkan kelompok Hamas hingga Jihad Islam ke daftar blacklist. Demikian diungkap seorang sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya pada Jumat 7 Juni 2024. Daftar pelanggar global tersebut akan disertakan dalam laporan tentang anak-anak dan konflik bersenjata yang akan diserahkan Sekjen PBB Antonio Guterres ke DKPBB pada 14 Juni mendatang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun marah atas putusan tersebut. Sebaliknya, ia malah memuji tentara IDF sebagai militer paling bermoral di dunia. Para pejabat Israel disebut gagal melobi PBB untuk membatalkan rencana tersebut. Pasalnya, jika masuk dalam blacklist PBB, Tel Aviv bisa kesulitan mendatangkan senjata karena bakal banyak negara memberlakukan embargo senjata terhadap mereka. Masuk dalam daftar hitam ini juga dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi Israel. Sementara itu, pihak Hamas maupun Jihad Islam belum memberikan komentar terkait kabar tersebut. Jet tempur Angkatan Udara Israel atau IAF menyerang wilayah Lebanon Selatan. Serangan balasan ini menyusul serangan drone Hizbullah yang menghantam Israel Utara baru-baru ini. Angkatan Udara Israel menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon Selatan pada Sabtu 8 Juni dini hari. Serangan balasan IDF itu dilaporkan menargetkan daerah Roisat Abu Laban. Selain itu juga menargetkan peluncur roket Hizbullah di daerah Harayab di Lebanon Selatan. Belum diketahui terkait adanya korban tewas maupun kerusakan dalam serangan balasan Israel ini. Sebelumnya diberitakan drone canggih Hizbullah kembali berhasil menembus wilayah Israel Utara tanpa ada sirine peringatan
peringatan pada Jumat 7 Juni kemarin. Media Time of Israel melaporkan serangan drone tersebut menghantam area terbuka di lembah Jezreel dekat Nazaret di Israel Utara. Militer Israel mengklaim tidak ada korban maupun kerusakan material akibat insiden itu. Namun demikian, IDF sendiri mengakui kegagalannya untuk mencegah drone tersebut. IDF melakukan penyelidikan atas kegagalan dan tidak adanya bunyi sirine di tengah serangan drone Hizbullah tersebut. Panglima tertinggi IDF di Utara menyatakan siap dengan penuh berperang melawan Hizbullah jika diperintahkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.